ingin mengingatkan diri saya khususnya, kemudian juga kepada para pengacara, para jaksa, dan teristimewanya kepada majelis hakim yang mulia, bahwa saat ini saya bukan hanya menghadapi sidang ini saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwahan dan 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun penjara, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara. Artinya bagi saya ini masalah yang sangat serius, sehingga saya harus all out dan harus super maksimal di dalam membela diri. Karena itu saya mau berhadapan langsung dengan jaksa penuntut umum, kelak nanti saksi-saksi yang memberatkan, baik saksi fakta maupun saksi ahli, sehingga saya bisa langsung berhadapan dengan mereka untuk melakukan pembelaan diri. Karena ini menyangkut satu tuduhan yang sangat serius sekali. Dan yang terakhir, majelis hakim, saya juga ingin mengingatkan masalah prokes yang saya hadapi ini. Masalah prokes yang saya menghadapi ini telah menyebabkan 6 pengawal saya dibunuh dengan keji dan kejam. Dan telah menyebabkan juga bukan itu saja, saya mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Organisasi dibubarkan, keluarga saya ATM-nya semua dibekukan, pengawal saya dibunuh. Jadi saya pikir ini bukan sekedar masalah yang sederhana. Memang masalahnya prokes, kelihatannya sederhana, tapi yang saya alami faktanya, kami diteror, kami dikejar, kami ditembaki, kemudian pengawal saya dibunuh dengan sadis, dengan kejam, berhubungan semua dengan prokes ini. Nah, karena itu, karena saya memandang ini masalah serius, masalah yang sangat besar sekali, sudah menyangkut masalah yang betul-betul penuh dramatisir dan politisir, saya minta sekali dengan sangat, saya hanya akan membacakan, yaitu eksepsi saya secara langsung dalam ruang sidang. Karena itu saya mohon dengan sangat kepada majelis hakim yang mulia untuk mengabulkan permohonan kami untuk bisa membuat penetapan sidang offline pada sidang yang akan datang, sekaligus memberikan kesempatan saya untuk membacakan eksepsi saya. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pertemuan yang berlimpah keberkahan dan kemanfaatan bagi bangsa kami yang tercinta ini, anugerahilah kesehatan kepada Presiden kami, kepada Wakil Presiden kami, kepada para menteri dan seluruh pemimpin negeri ini, dan juga kepada para bupati kami. Kami sadar, ya Allah, betapa beratnya amanah yang Engkau berikan kepada para pemimpin bangsa kami. Maka berikanlah mereka dhomron qawiyya, pundak yang kuat untuk memikul beban amanah itu. Allahumma ya Allah, ya Fattah, bukalah keberkahan dari langit dan dari bumi bagi negeri kami, dengan menjadikan kami sebagai orang-orang yang bertakwa kepadamu. Maafkan kami ya Allah, jika dalam menyelesaikan persoalan bangsa ini, kami sering hanya mengandalkan kemampuan otak kami. Kami sering abai, melupakan firman-Mu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahwa apabila seluruh anak bangsa ini bertakwa kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya Allah, ya Alim, Engkau Maha tahu bahwa wabah COVID-19 melanda kami dan merapuhkan sebagian dari sendi-sendi kehidupan kami. Maka berikanlah ya Allah Presiden kami, para gubernur dan para bupati, serta seluruh pemimpin negeri ini kekuatan untuk bahu-membahu memulihkan kondisi ini. Jangan ada anak-anak bangsa ini yang tidak tercukupi kebutuhannya. Jangan ada saudara-saudara kami yang tidak memiliki pekerjaan. Jangan ada ibu-ibu yang menitikkan air mata karena melepas anaknya berangkat sekolah tanpa uang jajan. Ya Allah, ya Rabb kami mohon ridha-Mu untuk menjadikan apkasi hukumnya disuap, hakimnya, polisinya, jaksanya dibeli, pengacaranya menyuap dan disuap sekaligus. Itu hukum tapi tidak adil. Maka Allah menegaskan antahkumu bil adl, hendaknya kamu berhukum dengan adil, karena belum tentu hukum itu adil meskipun namanya hukum. Putusan hakim banyak yang tidak adil karena
dia hanya menegakkan aturan, tidak menegakkan hukum, sementara aturan itu bisa dimain-mainkan. Lalu dasarnya apa ketakwaan itu? Dasarnya ya hati nurani, kehati-hatian ketika ada hukum yang bermacam-macam menjadi kasus, mana yang menurut hati nurani dan dibenarkan oleh Allah atas bisikan nurani kita, inilah hukum yang akan ditegakkan. Itulah keadilan. Hadirin sekalian, oleh sebab itu di dalam Al-Quran itu disebutkan juga, wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum, kepada satu kelompok menyebabkan kamu tidak adil. Ada cerita, suatu hari Rasulullah didatangi oleh dua orang Yahudi yang punya perkara dengan kaumnya. Berperkara. Orang Yahudi ini datang ke Nabi, Muhammad, engkau sekarang giat berdakwah mencari pengikut. Saya bisa mendatangkan pengikut kepadamu, beribu-ribu orang Yahudi bisa saya ajak masuk Islam, asal engkau memenuhi permintaan kami. Apa itu? Kata Nabi, gini, saya ini sedang punya perkara dengan kaum saya. Kami sedang menjadi hakim. Kaum kami orang-orang Yahudi tahu bahwa orang yang bisa menegakkan hakim, menjadi hakim dan menegakkan keadilan itu di kota Madinah ini adalah engkau. Maukah engkau menjadi hakim, menghakimi kami perselisihan kami dengan kaum kami, tetapi tolong dimenangkan kami. Kalau kami sudah menang, nanti seluruh pengikut saya ajak masuk Islam. Kau tidak usah jalan kemana-mana mencari pengikut. Ribuan orang siap masuk Islam mendukungmu asal kamu menangkan kami di dalam perkara ini. Ketika Nabi Muhammad mendapat permintaan seperti itu, turunlah ayat Al-Quran yang menyatakan begini, afahukmal jahiliyah yabghun wa man ahsana minallahi hukman liqaumin yuqinun. Muhammad, apakah hukumnya orang jahiliyah yang mau mereka minta tegakkan kepadamu? Apakah ada atau siapa hakim yang lebih baik, hukum yang lebih bagus dari Allah, dari hukumnya Allah? Tidak ada bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah itu. Hukum itu harus adil. Tidak boleh menghukumi karena kamu mendapat pengikut lalu berlaku tidak adil. Karena berlaku tidak adil, karena disuap dengan uang, disuap dengan pengikut, itu artinya kamu sedang melaksanakan hukumnya orang jahiliyah. Jadi saudara, jahiliyah itu bukan bodoh. Jahiliyah itu dulu orang-orang Quraisy itu pintar-pintar, tetapi suka mempermainkan hukum sehingga oleh Allah disebut kaum jahiliyah. Sekarang di negara kita ini banyak orang pintar, tapi mempermainkan hukum, menjual belikan hukum, meskipun dia pintar dalam bahasa agamanya, dia adalah orang jahiliyah. Karena apa? Karena tidak berlaku adil. Hadirin sekalian, keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Keadilan adalah fondasi tegaknya negara. Maka kalau Anda, pemerintah, pejabat, rakyat berlaku tidak adil di dalam kehidupan ini, maka sebenarnya Anda sedang menghancurkan fondasi